Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Anjani Susanto, NIM 20200803092, jurusan Sistem Informasi Universitas Esa Unggul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas keterampilan membaca mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Dewi Sari Sumitro, SSMPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, yang telah memberikan tugas ini agar saya dapat melatih kemampuan berbicara saya dengan baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan tentang Provinsi Banten. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.504 pulau, di mana hanya ada sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah 270.054.853 jiwa penduduk pada tahun 2018. Memiliki berbagai keunikan dari Sabang sampai Merauke dan memiliki 34 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan sebuah provinsi di wilayah paling barat Pulau Jawa. Banten pernah menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun menjadi provinsi sebagai pemekaran sejak tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Pusat pemerintahan Provinsi Banten terletak di Kota Serang. Provinsi Banten dipimpin oleh Bapak Gubernur Dr. Haji Wahidin Halim MSI dan Wakil Gubernur Bapak Haji Andika Hazrumi SOS MAP yang mulai menjabat pada tanggal 12 Mei 2017. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000, luas wilayah Provinsi Banten adalah 9.662,92 km persegi. Terdiri dari 4 kota, 4 kabupaten, 154 kecamatan, 262 kelurahan, dan 1.273 desa. Batas wilayah Provinsi Banten sebelah utara berbatasan dengan Pulau Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan Jawa Barat, dan sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Wilayah Laut Banten menjadi salah satu jalur potensial. Selat Sunda merupakan salah satu jalur lalu lintas laut yang strategis karena dapat dilalui kapal besar yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara, misalnya Thailand, Malaysia, dan Singapura. Di samping itu, Banten merupakan jalur penghubung antara Jawa dan Sumatera. Bila dikaitkan dengan posisi geografis dan pemerintahannya, maka wilayah Banten, terutama Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, merupakan wilayah penyangga bagi Jakarta. Secara ekonomi, wilayah Provinsi Banten memiliki banyak industri. Wilayah Provinsi Banten juga memiliki beberapa pelabuhan laut yang dikembangkan sebagai antisipasi untuk menampung kelebihan kapasitas dari pelabuhan laut di Jakarta dan ditujukan untuk menjadi pelabuhan alternatif selain Singapura. Hal ini terbukti dengan semakin berkembang pelabuhan The Port of Banten di wilayah Anyer. Sebagian besar masyarakat Provinsi Banten memeluk agama Islam dengan semangat religius yang tinggi. Tetapi pemeluk agama lain dapat hidup berdampingan dengan damai. Potensi dan kekhasan budaya masyarakat Banten antara lain seni bela diri pencaksilat, debus, rudad, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dok-dok, palingtung, dan lojor. Di samping itu juga terdapat peninggalan warisan leluhur antara lain Masjid Agung Banten Lama, Makam Keramat Panjang, dan masih banyak peninggalan lainnya. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti-modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Baduy Rawayan tinggal di kawasan cagar budaya Pegunungan Kendeng seluas 5.101,85 hektar di daerah Kanekes, Kecamatan Lui Dharma, Kabupaten Lebak. Perkampungan masyarakat Baduy umumnya terletak di daerah aliran Sungai Ciujung di Pegunungan Kendeng.
Daerah ini dikenal sebagai wilayah tanah titipan dari nenek moyang yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik, tidak boleh dirusak. Penduduk asli yang hidup di Provinsi Banten berbicara menggunakan dialek yang merupakan turunan dari bahasa Sunda kuno. Dialek tersebut dikelompokkan sebagai bahasa kasar dalam bahasa Sunda modern, yang memiliki beberapa tingkatan dari tingkat halus sampai tingkat kasar atau informal. Yang pertama tercipta pada masa Kesultanan Mataram menguasai Priangan, atau bagian timur Provinsi Jawa Barat. Namun, di wilayah Banten Selatan seperti Lebak dan Pandeglang menggunakan bahasa Sunda campuran, Sunda kuno, Sunda modern, dan bahasa Indonesia. Di Serang dan Cilegon, bahasa Jawa Banten digunakan oleh etnik Jawa. Dan di bagian utara kota Tangerang, bahasa Indonesia dengan dialek Betawi juga digunakan oleh pendatang beretnis Betawi. Di samping bahasa Sunda dan bahasa Jawa dan dialek Betawi, bahasa Indonesia juga digunakan terutama oleh pendatang dari bagian lain Indonesia. Banten memiliki senjata tradisional yaitu golok. Golok adalah senjata tradisional di Banten, sama seperti senjata tradisional daerah khusus ibu kota Jakarta. Provinsi Banten memiliki beberapa pakaian adat. Yang pertama, pakaian adat pengantin. Sesuai dengan namanya, pakaian adat pengantin hanya digunakan oleh para mempelai ketika acara resepsi pernikahan. Dari motif dan desainnya, pakaian ini sebetulnya sangat mirip dengan pakaian pengantin adat Sunda. Untuk para pria, pakaian pengantin dikenakan dengan perlengkapan antara lain baju koko dengan kerah sebagai atasan, kain samping atau batik khas Banten sebagai bawahan, penutup kepala, sabuk dari kain batik dengan motif sama, selop, serta sebilah parang, golok atau keris sebagai perlengkapannya. Adapun untuk para mempelai wanita, pakaian adat Banten khusus upacara pernikahan yang dikenakan berupa baju kebaya sebagai atasan, kain samping atau kain batik sebagai bawahan, selendang yang diselempangkan ke bahu, serta hiasan di kepala berupa kembang goyang berwarna keemasan dan rangkaian bunga melati yang diselipkan di sanggulnya. Yang kedua adalah baju pangsi. Baju pangsi adalah baju yang dikenakan sehari-hari oleh masyarakat Banten. Baju ini dipadukan dengan celana komprang. Selain sebagai pakaian sehari-hari, baju pangsi juga dipakai dalam latihan silat tradisional atau debus yang kerap digelar oleh masyarakat adat Banten. Pangsi merupakan singkatan dari pangesi atau numpang kasisi, yakni pakaian penutup badan yang cara pemakaiannya dibelitkan dengan cara menumpang seperti memakai sarung. Pangsi terdiri dari 3 susunan yakni nangtung, tangtung, dan samping. Yang terakhir ada baju adat Baduy. Baju adat Baduy terbagi menjadi 2. Yang pertama, baju adat Baduy Dalam. Suku Baduy Dalam cenderung menggunakan pakaian dengan warna putih polos yang mereka sebut dengan jamang sangsang. Nama tersebut sesuai dengan bagaimana cara baju tersebut digunakan. Baju jamang sangsang digunakan dengan cara disangsangkan atau digantungkan di badan. Baju ini hanya memiliki lubang di bagian lengan dan leher tanpa kerah. Selain itu, baju ini juga tidak dilengkapi dengan kancing atau saku dan hanya dijahit menggunakan tangan. Bahan yang digunakan pun harus dibuat dari pintalan kapas asli yang diperoleh dari hutan. Sebagai bawahan, orang-orang Baduy Dalam mengenakan sarung warna hitam atau biru tua yang dililit di pinggang. Tak lupa ikat kepala dari kain putih juga dikenakan sebagai pembatas rambut yang biasanya terurai panjang. Penggunaan warna putih pada pakaian adat Baduy Dalam memiliki makna bahwa mereka masih suci dan belum dipengaruhi budaya luar yang cenderung merusak moral. Selanjutnya, baju adat Baduy Luar. Masyarakat adat Baduy Luar lebih sering mengenakan pakaian adat berwarna hitam. Karena warnanya itu, baju ini diberi nama baju kampret atau baju kelelawar. Desain baju adat Banten ini cenderung lebih dinamis. Kita bisa menemukan jahitan mesin, kancing, kantong. Selain itu, bahan yang digunakan juga tidak terpaku harus berupa kapas murni. Ciri khas lain yang dimiliki pakaian adat Baduy Luar adalah adanya ikat kepala warna biru tua bercorak batik. Untuk pakaian kaum wanita, suku Baduy Dalam maupun Baduy Luar tidak terlalu mempunyai perbedaan yang mencolok. Corak kain, sarung, atau kain warna hampir sama coraknya, yaitu dasar hitam dengan garis-garis putih. Sedangkan selendang berwarna putih biru yang dipadukan dengan warna merah.
Rumah adat Provinsi Banten adalah rumah panggung yang beratapkan daun dan lantainya terbuat dari pelupuh, yaitu bambu yang dibelah-belah. Sedangkan dindingnya terbuat dari bilik atau gedek. Untuk penyangga rumah panggung menggunakan batu yang sudah dibuat sedemikian rupa berbentuk balok yang ujungnya semakin mengecil seperti batu yang digunakan untuk alas menumbuk beras. Rumah adat ini masih banyak ditemukan di daerah yang dihuni oleh orang Kanekes atau disebut juga orang Baduy. Ada beberapa tempat wisata di Provinsi Banten yang bisa dikunjungi, diantaranya Masjid Agung Banten, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Karang, Pulau Dua atau Pulau Burung, Gunung Umang, Gunung Krakatau, Rawadano, Tanjung Lesung, Desa Wisata Sawarna, dan Desa Wisata Suku Baduy yang kian ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat bagaimana keindahan alam hingga kegiatan penduduk Baduy dengan kearifan lokalnya. Selain tempat wisata, Provinsi Banten juga memiliki makanan khas yang berasal dari beberapa daerah di Provinsi Banten, antara lain sate bandeng, rabek, ketan bintul, angan lada, nasi sumsum, dan kue jojorok yang dapat ditemukan pada acara pernikahan dan acara lainnya di Provinsi Banten. Sekian penjelasan mengenai Provinsi Banten dari saya. Bila terdapat informasi yang kurang tepat, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.